bernama Matvey. Dia adalah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai kurir pengantar kue di Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg. Pagi itu seperti biasa, Matvey mengantarkan kue pesanan restoran. Namun saat sebentar lagi mau sampai, Matvey tak bisa lewat karena jalanan sedang ditutup sementara gara-gara ada bangsawan lewat. Sambil menunggu, dari kejauhan Matvey melihat simbol keluarga bangsawan di pintu kereta kuda. Setelah jalan dibuka, Matvey pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi akibat penutupan jalan tadi, Matvey jadi terlambat mengantarkan kue. Meski dia sudah berusaha menjelaskan, si pemilik restoran tak peduli. Tanpa belas kasihan sedikit pun, detik itu juga Matvey langsung dipecat. Dengan frustasi, Matvey terpaksa pulang. Di tengah jalan, dia melihat ada pria menjatuhkan sebuah jam. Matvey kemudian mengejar pria tersebut dan mengembalikan jamnya. Mereka berdua lalu berkenalan. Pria itu bernama Alex. Alex bingung bagaimana Matvey bisa menyusulnya, padahal tadi dia meluncur sangat cepat. Karena kagum dengan cara meluncur Matvey, Alex pun mengajaknya bertemu lagi nanti malam di tengah danau beku. Di sisi lain, tepatnya di istana bangsawan mewah, terlihat ada seorang putri bernama Alisa sedang belajar tata krama dengan gurunya. Selesai belajar, mereka berdua kemudian makan siang bersama keluarga Alisa lainnya. Saat sedang makan, Alisa bertanya pada ayahnya, selain belajar tata krama, apa dia boleh belajar sains juga? Dan apa dia boleh mendaftar masuk kuliah? Mendengar pertanyaan barusan, dengan tegas sang ayah melarang. Pada tahun 1899 itu, sebagian besar masyarakat Rusia masih banyak yang percaya mitos dan ilmu sihir. Jadi orang yang mau belajar tentang sains cuma sedikit. Selama makan, wajah Alisa terlihat murung. Bukan hanya karena sifat ayahnya yang overprotektif, tapi juga karena ibu tiri yang selalu mengintimidasinya. Semenjak ibu kandung Alisa meninggal dan ayahnya menikah lagi, tiap hari ibu tirinya seakan seperti ingin menyingkirkan Alisa. Malamnya, Matvey menemani sang ayah bekerja menyalakan seluruh lampu jalan kota. Selesai kerja, mereka pun pulang. Sepanjang jalan, Matvey khawatir melihat penyakit batuk ayahnya yang semakin parah. Di sisi lain, di kamar istana, Alisa terlihat sedang diam-diam belajar biologi dengan membedah kodok. Tak lama kemudian, pelayan masuk dan menemani Alisa sambil membawa 2 batang lilin. Si pelayan memberitahu menurut mitos, bila seseorang meminta jodoh di hadapan sepasang lilin dan cermin, maka cermin itu pasti akan menunjukkan jodohnya. Namun Alisa bilang kalau dia lebih percaya ilmu pengetahuan daripada mitos. Sementara itu di rumah, setelah sang ayah tidur, Matvey yang penasaran memutuskan pergi menemui Alex. Sesampainya di lokasi, ternyata Alex tak sendirian, tapi bersama teman-temannya. Alex memberitahu sebenarnya mereka semua adalah kelompok gerakan perlawanan. Mereka bukan pencuri biasa, tapi mereka hanya mencuri dari orang-orang kaya. Alex cerita dulu dalam sejarah, para bangsawan kaya di daerah ini telah berabad-abad lamanya memperbudak warga miskin untuk membangun istana serta gedung-gedung megah tanpa dibayar. Jadi apa yang dilakukan kelompoknya sekarang bukanlah mencuri, tapi mengambil hak-hak nenek moyang mereka. Mendengar penjelasan barusan, Matvey kagum. Di tengah obrolan, Matvey melihat simbol keluarga bangsawan di gerbang salah satu istana mirip dengan simbol di kereta kuda tadi pagi. Karena keluarga bangsawan itulah penyebab Matvey dipecat, Alex pun mengajaknya membalas perbuatan mereka. Sesampainya di halaman istana, Alex menyuruh Matvey memanjat ke balkon kamar lalu mencoret simbol bangsawan. Sementara di dalam kamar, setelah lelah belajar dan mau tidur, Alisa kepikiran ucapan pelayan tadi dan iseng bertanya pada cermin siapakah jodohnya. Di cermin kebetulan Matvey muncul. Alisa di situ kaget kemudian memeriksa keluar.
Ketika mereka berdua bertemu, Alisa ketakutan sampai tak sengaja membakar tangan Matvey. Matvey dan kelompok Alex berhasil kabur. Di tengah jalan, Alex menawarkan bagaimana kalau Matvey bergabung dengan kelompoknya. Jika mau, maka besok di acara festival perayaan musim dingin, Matvey harus datang. Karena Matvey juga sudah muak dengan kesombongan para orang kaya, dia pun memutuskan bergabung. Pagi harinya saat baru bangun tidur, pelayan bingung kenapa Alisa senyum-senyum sendiri. Alisa di situ cerita, semalam dia baru aja melihat jodohnya. Di sisi lain, kelompok Alex mulai mengajarkan Matvey bagaimana cara mencopet yang baik dan benar. Иногда достаточно. Коньками у тебя порядок, но сейчас больше интересует не... Ты это будешь повторять до тех пор... 4 из 10. Господина, пока он не сбросит с себя весь лишний вес. Делать так быстро, что буржуи даже не замечают. Колым. В металловых карманах. Почему волчок? Дырявый карман. 15 копеек. Убивать ловкость рук. И реакция. Может случиться. Hari demi hari, Matvey terus berlatih. Setiap kali berhasil mencuri, maka barang hasil curiannya akan langsung diberikan ke seorang penadah, yaitu orang yang mengumpulkan dan akan menjual lagi barang-barang curian itu. Hingga akhirnya Alex menyatakan kalau Matvey sudah siap beraksi. Malamnya di rumah, ayah Matvey bertanya, kenapa akhir-akhir ini putranya itu sering keluar padahal dia pengangguran. Matvey pun menjawab dia sedang ada bisnis dengan teman-temannya. Matvey terpaksa berbohong karena dia tak mau ayahnya khawatir. Semenjak sang ibu meninggal, ayahnya lah yang selama ini selalu menjaganya. Keesokan harinya di kantor polisi, ayah Alisa sedang mengadakan rapat. Ayah Alisa ini adalah kepala polisi. Di rapat itu, dia dan polisi lain pusing kenapa akhir-akhir ini ada banyak sekali kasus pencurian. Salah satu polisi dari Departemen Keamanan bernama Arkadi menjelaskan kalau polisi kesulitan menangkap para pencuri itu karena mereka menggunakan sepatu skating. Arkadi menyarankan bagaimana bila mulai sekarang mereka berlatih skating juga dan membentuk tim polisi khusus. Mendengar saran Arkadi, ayah Alisa setuju. Dan karena kagum dengan kegagahan polisi muda itu, ayah Alisa merasa Arkadi adalah jodoh yang tepat untuk putri kesayangannya. Di sisi lain, tibalah di aksi pencopetan pertama Matvey. Для первого раза недурственно. Я быстрее подвезу. Это ну, вперед! Selesai mencuri, malamnya kelompok Alex kembali ke markas mereka di suatu bangkai kapal besar. Waktu sedang menghitung hasil curian, mereka menemukan ada surat undangan pesta ice skating di istana kerajaan 3 hari lagi. Karena acara pesta itu pasti penuh orang-orang kaya, Alex pun mulai menyusun rencana untuk aksi pencurian berikutnya. Namun sayang, satu undangan cuma bisa untuk 2 orang aja. Dan karena Matvey lah yang mencuri undangan itu, jadi Alex hanya mengajak Matvey. Sementara di rumah, ayah Alisa terlihat sedang mengadakan pesta. Dia mengundang semua rekan sesama bangsawan dan juga pimpinan kepolisian. Saat pertama kali melihat Alisa, Arkadi langsung jatuh hati. Sepanjang pesta, dia terus memandangi gadis cantik itu.
Demi bisa lebih dekat, Arkadi lalu membujuk ayah Alisa agar mengizinkannya ikut menghadiri pesta ice skating kerajaan untuk mendampingi Alisa. Ayah Alisa yang merasa mereka berdua cocok pun setuju. Subuh-subuh, Matvey terbangun mendengar suara batuk ayahnya yang semakin parah. Karena sampai batuk darah, siangnya Matvey mengantarkan sang ayah ke dokter terdekat. Dari hasil pemeriksaan, dengan berat hati dokter memvonis umur ayah Matvey tak akan lama lagi. Satu-satunya rumah sakit yang bisa mengobati penyakit ayahnya hanya rumah sakit di Jerman yang lokasinya sangat jauh dan biayanya juga sangat mahal. Matvey pun terdiam syok. 3 hari kemudian, Matvey dan Alisa bersiap menghadiri pesta. Sesampainya di pesta, Matvey dan Alex langsung beraksi. Когда нет войны, прошу прощения. Setelah pertunjukan selesai, Arkadi mengajak Alisa berdansa. Di momen romantis itu, mereka mengobrol panjang lebar. Karena tak sanggup lagi memendam perasaannya, Arkadi pun jujur. Ia mengatakan kalau dia menyukai Alisa dan ingin Alisa menjadi pendamping hidupnya. Mendengar lamaran barusan, Alisa kaget. Dia bingung kenapa Arkadi tiba-tiba melamarnya, padahal mereka baru bertemu sekali. Di tengah obrolan, mendadak ada pelayan menghampiri Arkadi, lalu melapor kalau di acara pesta ini ada banyak sekali barang-barang pengunjung yang hilang, termasuk barang berharga milik tuan rumah. Setelah Arkadi pergi, ketika Alisa sedang sendirian, Matvey datang menyapa. Matvey minta maaf soal kejadian waktu itu karena dia menyusup ke balkon kamar Alisa tanpa izin. Awalnya dia ingin mencari alasan, tapi ternyata Alisa sudah tahu kalau Matvey pasti seorang pencuri. Alisa lalu membuat kesepakatan. Dia janji tak akan bilang siapapun asalkan Matvey mau menemaninya ke universitas besok jam 12 siang. Mau tak mau Matvey setuju. Sepulangnya dari pesta, kelompok Alex pun pergi ke bar merayakan keberhasilan mereka. Setelah puas berpesta, larut malam Matvey pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu memberikan banyak sekali uang. Ayah yang selama ini tak pernah melihat putranya mabuk pun marah dan bilang pasti bisnis Matvey bisnis nggak bener. Sang ayah tak mau menerima uang haram dan menyuruh putranya ingat Tuhan. Tapi bukannya mendengarkan ucapan ayahnya, Matvey justru malah menjawab Tuhan itu nggak ada. Kalau tak mau menerima uang pemberiannya, maka dia akan pergi. Sekarang Matvey punya banyak uang, jadi dia udah nggak butuh sepatu skating jelek ayahnya lagi. Keesokan paginya, saat pasukan polisi khusus Arkadi sedang berlatih, ayah Alisa datang memeriksa. Arkadi di situ melapor bahwa mulai besok pasukannya sudah siap berpatroli. Siangnya waktu bangun tidur, sesuai kesepakatan, Matvey mandi dan bersiap-siap. Di sisi lain, Alisa terlihat sedang pura-pura sakit agar diizinkan bolos belajar tata krama. Saat gurunya pergi, dia langsung bertukar posisi dengan pelayannya, lalu menyelinap keluar diam-diam.
Sesampainya di lokasi, Alisa menjelaskan kalau hari ini dia ingin mendaftar tes masuk universitas. Jika diterima, maka nanti dia akan bisa pergi kuliah di Perancis. Namun karena pada masa itu perempuan dilarang belajar kecuali dapat izin dari ayah atau suami. Jadi sekarang Alisa ingin Matvey pura-pura mengaku sebagai suaminya, lalu bilang kalau dia mengizinkan istrinya belajar. Alisa kemudian masuk ke ruang pendaftaran. Di sana dengan cerdas dia menjelaskan pada para juri tentang rumus-rumus kimia sulit. Melihat keahlian Alisa, seluruh profesor kagum dan memutuskan menerimanya. Tapi sebelum resmi diterima, Alisa harus menunjukkan bukti surat izin dari sang suami. Ketika Matvey masuk, sayangnya ternyata dia tak bisa membaca dan menulis. Jadi surat pernyataan tak bisa dibuat. Saat profesor menanyai beberapa pertanyaan, jawaban mereka berdua saling berbeda. Hingga akhirnya mereka ketahuan berbohong dan pendaftaran Alisa pun ditolak. Di luar, Alisa benar-benar kesal padahal tinggal sedikit lagi dia lulus tes. Sebelum pergi, sebagai ucapan terima kasih, Alisa memberikan bayaran tapi Matvey menolak. Alisa bingung kenapa seorang pencuri menolak uang. Matvey di situ menjelaskan kalau dia bukan pencuri. Justru para bangsawanlah pencurinya, termasuk keluarga Alisa. Asal Alisa tahu, seluruh bangunan di kota besar ini dibangun dari jerih payah 10.000 budak. Karena dulu Alisa juga pernah belajar sejarah, dia pun mengakui ucapan Matvey benar. Sesampainya di depan rumah, Matvey mengembalikan bayaran Alisa tadi, lalu bilang bila Alisa memang ingin membayar, maka kencanlah dengannya nanti malam. Sambil tersenyum malu, Alisa menerima ajakan kencan itu. Malamnya sebagai hadiah Natal, ibu tiri memberikan ayah Alisa hadiah mobil impor dari Eropa. Sang ayah pun kagum sekaligus bingung bagaimana bisa ada kereta bergerak tanpa kuda. Hadiah itu membuat ayah Alisa sangat senang dan cintanya pada ibu tiri jadi semakin besar. Melihat ekspresi ayahnya, Alisa bete. Ibu tiri di situ tak lupa memberi hadiah untuk Alisa juga, yaitu sebuah kandang untuk kelinci peliharaan Alisa. Meski tersinggung, Alisa tetap berusaha tersenyum di hadapan ayahnya. Ketika ayah dan ibu tiri pergi jalan-jalan naik mobil, Matvey diam-diam menyusup masuk. Melihat Matvey, kesedihan Alisa seakan hilang. Matvey berkata dia punya hadiah Natal untuk Alisa. Hadiahnya adalah malam yang indah. Раз, два. Давай вместе. Раз, раз. Там впереди Львиный мост. Все вот эти. Не бойся. Не бойся. Подается-ка. Очень вкусная. Ну просто кусай. Вот так встреча. Di bar setelah berpesta, Alex dan Alisa berdebat soal paham ideologi. Alex menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana buruknya ideologi di negara ini. Seperti saat pertama kali dia menjelaskan ke Matvey. Alex bahkan sampai memberikan buku sejarah pada Alisa. Di tengah obrolan, salah satu rekan Matvey bernama Fly menggoda Alisa. Matvey pun marah hingga akhirnya tuh bocah berdua berantem. Beruntung Alex memisahkan mereka. Waktu Matvey mengantarkan Alisa pulang, di depan pintu kamar, Alisa berkata hadiah Natal dari Matvey ini adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Sebelum berpisah, mereka berdua pun berciuman. Beberapa hari kemudian, kelompok Alex kembali beraksi.
Di pasar terlihat ada orang kaya yang sedang mabuk parah sambil teriak-teriak bilang kalau dia punya banyak sekali uang di kantongnya. Melihat itu, Alex serta kelompoknya langsung beraksi. Tapi dari atas jembatan, ketika Alex mengamati, dia merasa seperti ada yang aneh. Alex lalu sadar ini pasti jebakan. Waktu mau memberitahu rekan-rekannya, dia terlambat. Fly tertangkap dan tangannya terborgol rantai. Tak lama kemudian, pasukan polisi khusus muncul menyergap. Karena sudah terpojok, Alex menyuruh rekan-rekan lainnya kabur sebelum mereka ketahuan juga. Di momen itu, walaupun semalam habis berantem, Matvey tetap tak bisa meninggalkan Fly. Meski ketakutan, dia memutuskan menolong. Mereka berdua berhasil lolos. Fly lalu menyuruh berpencar. Sebelum berpisah, Fly mengucapkan terima kasih. Ketika Matvey sedang sendirian dan ingin kembali ke markas, tiba-tiba Arkady muncul. Melihat kondisi Matvey, Alex menolong sampai harus nekat menggunakan pistol. Akibat tembakan itu, kaki Arkady terluka parah. Setelah kejadian tadi siang, Matvey yang sudah lama tak pulang malam itu memutuskan pulang menemui ayahnya. Namun petugas yang menyalakan lampu jalanan ternyata bukanlah ayahnya. Ayah Matvey ternyata telah meninggal dunia. Di rumah yang gelap dan sepi, tak terdengar lagi suara cerewet sang ayah. Matvey rindu sekali diomelin ayahnya. Sambil duduk merenung, dia teringat masa-masa waktu dia masih kecil. Dulu ayahnya lah yang mengajarkan bagaimana menggunakan sepatu skating. Matvey lalu pergi ke kuburan sang ayah. Di sana dia teringat pesan terakhir ayah yang menyuruh putranya itu berhenti mengambil uang haram dan harus selalu ingat Tuhan. Setelah menguatkan hati, Matvey pun menemui Alex di markas. Kemudian berkata kalau mulai sekarang dia ingin berhenti mencuri. Matvey juga mengembalikan seluruh uang hasil curian yang selama ini dia tabung. Mendengar keputusan Matvey, Alex serta anggota lainnya tak bisa menahan. Mereka menghargai keputusan Matvey karena janji pada orang tua memang harus ditepati. Di sisi lain, keluarga Alisa terlihat sedang mengadakan pesta. Meski kakinya masih terluka, Arkady tetap memaksa datang demi bisa menemui Alisa. Acara malam itu adalah acara pertunjukan sihir, dan yang tampil adalah penyihir kenalan ibu tiri Alisa. Si penyihir di situ menjelaskan kalau dia ingin meramal masa depan orang. Penyihir lalu meminta ibu tiri Alisa untuk memilih 2 orang naik ke atas panggung. Ibu tiri kemudian memilih 2 nama, yaitu Alisa dan Arkady. Mendengar namanya disebut, Alisa tahu ini semua cuma settingan. Ibu tiri dan si penyihir pasti bekerja sama untuk menjodohkannya dengan Arkady. Di atas panggung, penyihir bilang jika seandainya Alisa dan Arkady berjodoh, maka tangannya tak akan terbakar api. Dan bener aja, waktu penyihir memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah api, dia tak merasakan panas sama sekali. Semua penonton pun kagum melihat sihir ajaib itu, kecuali Alisa. Karena sudah muak, dia lalu membongkar rahasianya. Alisa memberitahu orang-orang kalau ini cuma teknik kimia dari hasil percampuran zat pembuat api dingin yang tak akan melukai kulit. Seketika acara kacau. Para pengunjung mulai berbisik-bisik, apakah pertunjukan sihir yang selama ini mereka tonton juga bohong semua?
Karena sangat malu, ayah Alisa dan ibu tiri membubarkan pesta lalu pergi. Setelah acara bubar, ayah masuk ke kamar Alisa tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalam dia kaget, ternyata putrinya sedang membaca buku pemberian dari Alex. Ayah merasa putrinya sekarang jadi anak liar, pasti karena ilmu-ilmu sesat yang selama ini dia pelajari. Ayah lalu memanggil semua pelayan kemudian menyuruh mereka membakar seluruh buku-buku Alisa serta barang-barang tentang ilmu pengetahuan lainnya. Tak hanya itu, ayah juga memecat pelayan pribadi dan guru tata krama Alisa. Melihat dunianya dihancurkan tepat di depan kedua matanya, Alisa hanya bisa terdiam meski hatinya hancur. Saat semua pergi, guru tata krama menemui Alisa untuk berpamitan. Dia bilang besok dia harus pulang ke negaranya, yaitu Inggris. Sebagai guru, sebelum pergi, dia punya satu pelajaran terakhir untuk muridnya itu. Guru cerita selama ini dia telah menghabiskan hidupnya dengan berenang mengikuti sungai yang sangat panjang tanpa pernah sekalipun berani melawan arus. Guru berpesan agar Alisa jangan sampai jadi sepertinya. Guru ingin Alisa meraih cita-citanya setinggi mungkin dan satu-satunya cara untuk meraihnya hanyalah dengan melawan arus. Setelah sang guru pergi, tengah malam saat semua orang tidur, Alisa pun kabur keluar. Sayangnya gerbang rumah ternyata tergembok. Karena tak punya pilihan lain, Alisa nekat mencuri mobil baru ayahnya. Di bar, Alisa menemui pacar Alex dan minta diantarkan ke markas. Sementara di markas, kelompok Alex terlihat sedang panik karena salah satu anggota mereka, yaitu si penadah, sampai sekarang masih belum pulang juga. Mereka takut di kejadian tadi siang dia tertangkap. Tak lama kemudian Alisa datang. Alisa di situ membawa kotak perhiasan-perhiasan mahalnya sambil mengajak Matvey ikut kabur bersamanya ke Perancis. Dia juga bilang jika perhiasannya ini dijual, mereka akan dapat banyak uang dan bisa untuk membantu pengobatan ayah Matvey. Alisa lalu bertanya bagaimana keadaan ayah Matvey sekarang. Mendengar itu, Matvey hanya terdiam. Melihat ekspresi di wajah Matvey, seketika Alisa sadar semua sudah terlambat. Di kamar, Matvey menyuruh Alisa istirahat terlebih dahulu sebelum besok berangkat ke stasiun. Waktu ingin keluar, Alisa meminta Matvey menemaninya malam ini. Saat mereka berdua sedang bermesraan, tiba-tiba dari luar terdengar suara Arkadi berteriak. Waktu diperiksa, ternyata para polisi telah mengepung markas mereka. Dan dalam hitungan 30 detik, bila tak segera menyerahkan diri, maka polisi dan Arkadi akan membakar kapalnya. Mendengar ancaman itu, semua pun panik. Setelah hitungan 30 detik berakhir, polisi mulai membakar kapalnya. Di tengah kepanikan, Alex dapat ide bagaimana jika mereka menjadikan Alisa sebagai sandera. Matvey yang tak setuju lalu membawa Alisa lari ke atas kapal. Di momen itu, Alex menyuruh Fly dan yang lainnya keluar menyelamatkan diri duluan, sementara dia akan mengejar Matvey. Saat keluar, mereka langsung ditangkap dan dihajar polisi. Di antara para polisi terlihat juga ada si penadah. Ternyata di kejadian tadi siang, si penadah tertangkap, disiksa, lalu dipaksa membocorkan di mana lokasi markas Alex. Di atas kapal, ketika berhasil mengejar, Alex mendorong Matvey sampai jatuh ke bawah, kemudian menyandera Alisa dan berteriak pada polisi untuk melakukan pertukaran. Lepaskan anggotanya, maka dia akan melepaskan Alisa. Melihat Alisa dalam bahaya, Arkadi pun menuruti permintaan Alex. Sebelum melepas Alisa, Alex meminta jaminan agar Arkadi tak berbohong. Arkadi di situ hanya menjawab dia tak bisa memberi jaminan, tapi sebagai kesatria dia bersumpah tak akan mengingkari janjinya.
Mendengar itu, Alex percaya lalu menurunkan Alisa dari atas kapal menggunakan tali, kemudian buru-buru kabur. Bersamaan dengan turunnya Alisa, anggota Alex lain juga dilepas. Tapi waktu mau turun, api membakar tali Alisa. Beruntung saat jatuh, Matvey menangkap talinya tepat waktu. Alisa pun sampai ke bawah dengan selamat. Di atas kapal, saat Matvey dan Alex melihat rekan-rekan lainnya yang sedang kabur, ternyata Arkady berbohong. Dia mengingkari sumpahnya dan membunuh para anggota Alex. Kini hanya tersisa Alex dan Matvey berdua. Sambil menahan sedih, Alex menyuruh Matvey melompat ke danau beku yang mulai mencair. Alex bilang dia akan ikut menyusul melompat di belakang Matvey. Sebelum melompat, Matvey meminta agar Alex jangan berbohong. Pokoknya mereka berdua harus selamat. Namun ketika Matvey melompat, di belakang ternyata Alex tak melompat. Sebagai kapten, dia memilih untuk melindungi anggota terakhirnya itu dan mengalihkan perhatian para polisi agar tak melihat Matvey. Sesampainya di rumah, Arkady memohon agar ayah Alisa memaafkan kenakalan putrinya. Sementara di rumah sakit, ada nelayan menggotong seorang pria yang mereka temukan sekarat di pinggir danau. Waktu dokter memeriksa, pria itu ternyata Matvey. Alhamdulillahnya Matvey selamat. Dokter yang memeriksa pun mengatakan kalau ini adalah keajaiban. Matvey baru aja bangkit dari mati suri. Saat dokter pergi, Matvey mengejar dan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, di kantor polisi, Arkady melapor bahwa dia telah berhasil membunuh seluruh komplotan Alex. Keesokan harinya terlihat ayah Alisa, ibu tiri, serta Arkady sedang berkumpul. Waktu Alisa masuk, ibu tiri memberitahu kalau tujuan Arkady datang ke sini untuk melamar Alisa. Karena kedua orang tuanya sudah setuju dan karena mengira Matvey sudah mati, Alisa pun tak punya pilihan lain selain menerima lamaran Arkady. Besok malamnya dari kejauhan, Matvey terus memantau situasi rumah Alisa. Sementara di dalam, Alisa dan keluarganya sedang bersiap-siap menghadiri acara pesta pergantian tahun baru di istana kerajaan. Waktu mobil Alisa keluar, Matvey langsung bersiap mengikuti. Kali ini dia kembali menggunakan sepatu skating tua pemberian almarhum ayahnya. Sesampainya di pesta, Alisa murung. Semenjak mendengar kabar Matvey meninggal, dunianya terasa hancur. Di luar, setelah mengecoh penjaga, Matvey diam-diam menyusup ke dalam, lalu menyamar menjadi pelayan. Di pesta, saat para tamu sedang asik berdansa, karena pusing dengan suasana yang terlalu ramai, Alisa izin ke Arkady untuk keluar menenangkan pikiran. Di luar aula, ketika sedang melamun sambil memandangi lilin dan cermin, sama seperti dulu, tiba-tiba di cermin itu Alisa melihat jodohnya, yaitu Matvey. Alisa sangat senang sekaligus kaget Matvey masih hidup. Karena tak punya banyak waktu, Matvey langsung mengajak Alisa kabur bersamanya keluar sambil menunjukkan 2 tiket kereta menuju Prancis. Namun di tengah obrolan mendadak ada penjaga menegur dan menyuruh Matvey kembali bekerja. Gara-gara kaget, Matvey tak sengaja menjatuhkan 1 tiketnya.
Di acara puncak di detik-detik mendekati jam 12 malam sebelum pergantian tahun baru, Arkadi bingung kenapa Alisa masih belum kembali. Saat bertanya ke penjaga, penjaga melapor kalau tadi dia melihat Alisa sedang mengobrol di depan cermin dengan seorang pria. Waktu Arkadi memeriksa, dia menemukan ada tiket kereta menuju Perancis terjatuh. Arkadi pun buru-buru mengejar. Di luar, setelah berhasil kabur, Matvey dan Alisa lalu memakai sepatu skating mereka, kemudian pergi menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, ketika ingin naik kereta, Matvey bingung kenapa tiketnya cuma ada satu, padahal tadi dua. Petugas lalu menyuruh Matvey bergegas membeli tiket baru di loket secepat mungkin karena kereta mau berangkat. Di tengah kepanikan, Matvey melihat dari kejauhan Arkadi datang membawa tiketnya yang jatuh. Matvey kemudian menyuruh Alisa masuk kereta duluan. Dia janji pasti akan menyusul Alisa tepat waktu. Вы с ума сошли? Поезд тронулся, девушка! Матвей! Куда ж вы? Ваше благородие! Матвей! Ваше благородие! Matvey tertembak tepat di jantungnya. Namun anehnya tak ada darah sama sekali. Ketika diperiksa, ternyata peluru tembakan tadi mengenai sepatu skating yang dia kantongi. Matvey begitu terharu. Sepatu skating tua pemberian ayahnya itu telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa tahun kemudian terlihat Matvey sudah sangat tua. Tapi bohong, kakek tua ini adalah salah satu profesor yang menjadi juri saat dulu Alisa mengikuti ujian masuk universitas. Siang itu, ayah Alisa datang ke kantor profesor lalu bertanya bagaimana kabar putrinya. Dengan gembira, profesor memberitahu kalau sekarang Alisa telah lulus kuliah di Prancis dan dapat banyak sekali tawaran pekerjaan untuk mengajar di berbagai universitas terkenal di Eropa. Mendengar kabar barusan, ayah Alisa yang rindu meminta profesor untuk memanggil Alisa pulang. Ayah berkata, dia tak akan melarang Alisa lagi, asalkan putrinya itu mau pulang ke Rusia dan mengajar di sini. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Rusia, terlihat Alisa kini sudah jadi dosen. Ketika sedang mengajar, diam-diam ayah Alisa masuk ke ruang kelas dan menyaksikan bagaimana putri kecilnya itu sekarang telah tumbuh menjadi wanita hebat. Profesor memberitahu kalau semenjak kehadiran Alisa, seluruh murid jadi senang belajar, bahkan kelas Alisa adalah kelas paling favorit di universitas ini. Mendengar cerita itu, ayah Alisa semakin bangga. Sore harinya terlihat Alisa dan suaminya, yaitu Matvey, sedang mengajari putra kecil mereka bagaimana cara bermain ice skating. Matvey mengajari putranya dengan perlahan dan penuh kesabaran, sama seperti dulu waktu sang ayah mengajarinya. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish
many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love. I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love. I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine.